Bab 968. Jihan merasa terkejut, marah, sekaligus takut. Perkataan Wira ini membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tidak menyangka keluarga Juwanto akan sekejam ini. Apabila Yahya benar-benar muncul di publik dan mengatakan kebohongan seperti ini, bukankah Jihan akan dimaki habis-habisan? Lancang sekali keluarga Juwanto ini. Tuan, apa kamu punya cara untuk mengatasinya? Tanya Jihan segera sambil menatap Wira dengan sorot mata penuh harapan. Wira menghela napas mendengarnya. Akan sangat sulit untuk mengatasi masalah ini. Melihat Wira hanya diam, Jihan menambahkan. Kalau kamu membantuku, aku akan memenuhi permintaanmu. Jihan sampai rela mengeluarkan modal besar supaya terbebas dari masalah ini. Wira melirik sekilas, lalu tersenyum sembari berucap. Yang mulia, Anda benar-benar murah hati. Kalau Anda seorang pria, Anda pasti bisa menjadi raja yang baik. Jihan tidak menyangka Wira akan berkata seperti ini sehingga termangu mendengarnya. Sesudah itu, dia mengembuskan napas dan menyahut. Aku nggak berharap setinggi itu. Aku hanya ingin kerajaan Nuala damai. Tapi, keluarga Juwanto malah menyerangku dengan cara seperti ini, sungguh menjengkelkan. Kalau nggak bisa diatasi, masalah ini pasti akan menimbulkan kekacauan di istana. Keluarga Juwanto bahkan bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk mendapatkan keuntungan. Seusai berbicara, Jihan menatap Wira. Yang mulia, masalah ini sangat sulit untuk diatasi. Bagaimanapun, keluarga Juwanto berada di posisi unggul sekarang. Kalau kita membawa Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina kembali, kamu pasti akan dituduh telah mengurung mereka. Tindakan seperti ini hanya akan membuat rakyat heboh, bahkan memberi mereka kesempatan untuk mengambil alih tahta. Maafkan kelancanganku ini, tapi aku yakin Pangeran Yahya akan mengatakan bahwa Anda merebut tahta darinya, jelas Wira dengan terus terang. Ucapan Wira ini bak pisau yang menyayat hati Jihan. Wajah Jihan tampak pucat. Melihat ekspresinya yang seperti ini, Wira berpikir sejenak sebelum berkata. Sebenarnya, ada cara untuk mengatasinya. Jihan tertegun mendengarnya. Tuan, katakanlah. Wira berkata, keluarga Juwanto hanya ingin mencari alasan untuk merebut tahta. Cara terbaik yang bisa dilakukan adalah mengatasi dari akarnya. Jihan pun mengangguk, lalu bertanya, benar, lantas bagaimana caranya? Wira terkekeh-kekeh sebelum menjelaskan. Keluarga Juwanto sudah lama tinggal di Provinsi Seberang. Bisa dibilang bahwa mereka adalah penguasa lokal di sini. Sementara itu, Pangeran Yahya hanya bisa menjadi pangeran karena putra mahkota telah ditetapkan. Jihan mengangguk lagi. Kemudian, dia berucap, menurut aturan, memang seperti itu. Karena Raja Bakir sudah wafat, putraku yang akan menjadi putra mahkota. Tapi, apa hubungannya dengan masalah ini? Jihan tampak kebingungan. Wira pun tersenyum dan menjawab. Yang mulia belum mengerti. Kalau begitu, aku akan menjelaskan lebih rinci. Karena disebut pangeran, mereka tentu bertugas menjaga wilayah masing-masing. Provinsi Seberang adalah wilayah keluarga Juwanto. Kamu bisa memberikannya kepada mereka, kan? Memberikan Provinsi Seberang. Bukankah itu berarti Pangeran Yahya akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menaklukkan dunia? Tanya Jihan segera. Akan tetapi, Wira justru menggeleng sebagai jawaban. Bab 969. Yang mulia, coba Anda pikirkan baik-baik. Jika Anda menyerahkan Provinsi Seberang kepada Pangeran Yahya serta menjanjikannya kejayaan dan kekayaan, apa yang akan dipikirkan oleh rakyat? Tanya Wira sambil menatap Jihan. Jihan merenung sejenak sebelum menjawab. Menurut situasi sekarang, orang-orang akan berpikir bahwa aku membuka jalan untuk putra sendiri dan menyingkirkan para pembangkang. Jawaban ini tidak salah sehingga Wira mengangguk. Kemudian, dia menimpali. Memang benar, tapi nggak peduli apa yang Anda lakukan sekarang, rakyat tetap akan mengkritikmu. Jadi, sebaiknya Anda langsung membuat keputusan. Anda tinggal mengatakan khawatir akan terjadi pembantaian antara saudara, makanya menjanjikan Pangeran Yahya hal seperti ini. Dengan cara ini, meskipun ada yang mengkritik Anda, mereka nggak akan bisa berbicara terlalu jauh. Menyerahkan wilayah kepada pangeran merupakan anugerah yang sangat besar. Semua orang pasti mengingat hal ini. Lagi pula, tanpa menyerahkan wilayah, Provinsi Seberang juga milik keluarga Juwanto, kan? Anda hanya menghadiahkan sesuatu yang memang bukan milik Anda, lantas kenapa harus menolak? Bukankah tindakan ini akan membuat Anda terlihat sangat bermurah hati? Tentunya, masih ada satu keuntungan yang sangat besar, jelas Wira. Keuntungan apa? Tanya Jihan. Wira tersenyum sambil menyahut, sekarang, Pangeran Yahya belum muncul dan mencela Yang Mulia, juga belum menuduh Anda ingin membunuhnya. Jika Anda menyerahkan wilayah kekuasaan sekarang dan memberitahu rakyat bahwa Pangeran Yahya sudah pergi bertugas, bukankah dia akan langsung muncul? Kalaupun dia nggak muncul, Anda tetap aman. Mengerti, kan? Begitu mendengar penjelasan ini, Jihan sontak tercengang. Wajahnya dipenuhi keterkejutan sekaligus kegembiraan. Benar, kalaupun dia nggak muncul, aku bisa bilang keluarga Juwanto adalah keluarga nomor satu di Provinsi Seberang dan nggak ingin menyerahkan wilayah ini. Itu sebabnya, Pangeran Yahya hilang. Dengan cara ini, target publik akan berubah menjadi keluarga Juwanto. Jihan menjadi sangat bersemangat. Pangeran Yahya dianugerahi sebagai penguasa Provinsi Seberang. Meskipun tidak ada dekret raja, semua orang tahu bahwa keluarga Juwanto adalah penguasa lokal provinsi ini.
Kalau Pangeran Yahya masih belum muncul, apa yang akan dipikirkan oleh para rakyat? Apakah mereka akan berpikir bahwa Ratu Jihan berbicara omong kosong atau keluarga Juwanto telah membunuh Pangeran Yahya untuk merebut kekuasaan? Meskipun tidak ada yang berpikiran begitu, Jihan bisa memanas-manasi situasi sampai semua orang berubah pikiran. Ketika saat itu tiba, situasi akan berbalik. Selain itu, Pangeran Yahya nggak punya alasan lagi untuk memberontak setelah diberikan wilayah kekuasaan. Awalnya, dia ingin memberontak untuk membalas dendam karena Anda merebut tahta. Sekarang, alasan ini nggak berlaku lagi karena Raja Bakir sekalipun belum tentu akan memberikan anugerah seperti ini. Jadi, mana mungkin dia menyerang Anda lagi? Bahkan, saya mengira provinsi sebelah saja belum cukup. Anda seharusnya juga menghadiahkannya Provinsi Hanula dan Provinsi Nasaka. Tindakan ini setara dengan memberinya sepertiga dunia, jadi sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan Anda. Ketika saat itu tiba, Pangeran Yahya ataupun keluarga Juwanto nggak akan berani mengumpulkan pasukan untuk memberontak lagi, jelas Wira. Jihan yang mendengarnya pun dipenuhi antusiasme. Benar, jika memberikan sepertiga dunia kepada Yahya dan pria ini masih memberontak, dia hanya akan merusak reputasinya sendiri. Lagi pula, ketiga provinsi itu dikuasai oleh keluarga Juwanto. Jihan tidak akan rugi. Bab 970. Jihan benar-benar terkejut dengan taktik ini. Tatapannya saat menatap Wira pun berubah. Dia sulit untuk mempercayai kecerdasan Wira. Pria ini memang luar biasa. Tuan, kamu hebat sekali. Idemu ini sungguh di luar nalar. Yang dikatakan Jihan adalah fakta. Pejabat dan penasihat saja kewalahan, tetapi Wira masih bisa memikirkan ide sebagus ini. Dia menggunakan cara yang berbeda untuk memutarbalikkan situasi. Strategi ini benar-benar mengejutkan. Tapi, kami telah mengumumkan bahwa Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina hilang. Bagaimana cara mengumumkan dekret ini lagi? Tanya Jihan yang teringat pada sesuatu. Wira tersenyum sambil menyahut, nggak masalah, umumkan saja. Nggak perlu membahas masalah hilangnya mereka berdua, lagi pula tujuan kita adalah menghentikan rumor. Orang pintar tentu akan paham dengan sendirinya. Begitu dekret ini diumumkan, keluarga Juwanto pasti langsung panik. Percayalah, ketika saatnya tiba, mereka lebih ingin Pangeran dan Selir Agung muncul di hadapan publik daripada Anda. Anda juga bisa menyatakan telah menemukan mereka dan telah mengirim mereka ke provinsi seberang. Singkatnya, yang paling penting adalah dekret menganugerahi wilayah kekuasaan, jelas Wira. Begitu mendengar ini, Jihan langsung memahaminya. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini berhak menemui Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina. Yang ingin dilakukan keluarga Juwanto adalah memfitnah Jihan mencelakai Yahya dan Alina. Mereka akan mengumpulkan para menteri atas nama kebenaran, lalu melawan istana. Akan tetapi, dengan keluarnya dekret ini, semua akan menjadi lebih mudah. Omong-omong, Yang Mulia juga bisa mengatakan bahwa dekret itu adalah keputusan Raja Bakir. Lagi pula, Raja juga akan menyetujuinya setelah mendengar penjelasan seperti ini, kan? Tambah Wira. Jihan langsung mengangguk dan membalas. Ya, kamu benar. Akan lebih mudah kalau menggunakan nama Raja. Jihan merasa sangat senang. Tanpa berbasa-basi, dia segera menyuruh orang untuk mengumumkan dekret tersebut. Dalam sekejap, dekret itu sudah tersebar kemana-mana. Sesuai dengan keinginan mendiang Raja, Yang Mulia Ratu secara sah menganugerahkan Pangeran Yahya Provinsi Seberang, Provinsi Nasaka, dan Provinsi Hanula. Mulai hari ini, Pangeran Yahya adalah penguasa dari ketiga provinsi tersebut. Kurung siku tutup. Seluruh dunia tercengang dengan dekret tersebut. Sementara itu, Jihan mulai menyuruh orang untuk menyebarkan rumor sesuai yang dikatakan Wira. Kamu sudah dengar belum? Sebenarnya, Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina nggak hilang. Mereka hanya bersembunyi karena khawatir Ratu melakukan sesuatu pada mereka. Tapi, Ratu akhirnya menemukan mereka. Ratu mana tega menyiksa anak kandung Raja Bakir. Demi membuktikan kepada dunia bahwa dia, bukan wanita kejam, Ratu sampai menganugerahkan 3 provinsi kepadanya. Bab 971. Wah, kita benar-benar sudah salah paham pada Ratu. Kalau dia benar-benar ingin membunuh mereka, pasti dia sudah langsung menempatkan mereka ke istana pengasingan. Mana mungkin menghadiahkan mereka provinsi? Benar, kita sudah salah paham. Memberikan 1 provinsi saja sudah hal langka, ini sampai memberikan 3 provinsi. Dia benar-benar memanjakan Pangeran Yahya. Sepertinya dia ingin memberi kompensasi pada Pangeran Yahya. Mau bagaimanapun, tindakan Ratu ini sangat bisa diterima. Baik tujuannya ini adalah untuk menghilangkan kendala atau apapun, setidaknya Ratu melakukannya dengan terang-terangan. Dia nggak mau Pangeran Yahya merebut posisi, jadi langsung memberikannya 3 provinsi. Kedudukan ini bisa dibilang sangat memanjakan Pangeran. Menurutku, daripada berebut posisi raja, lebih baik dia jadi pangeran seperti sekarang saja. Seumur hidupnya bisa kaya raya dan hidup tenang. Memang begitulah maksud Ratu. Daripada berebut kekuasaan, lebih baik jadi pangeran yang bisa hidup tenang selamanya. Dengan dorongan dari Ratu, pendapat semua orang seketika berubah. Banyak sekali orang yang langsung setuju dengan tindakan Ratu setelah mendengar kabar ini. Meski di antaranya tetap saja ada yang beranggapan ingin merebut posisi raja, taktik Ratu ini termasuk sangat bagus.
Dinasti demi dinasti berganti, perebutan kekuasaan mana yang tidak memakan banyak korban selama ini. Cara yang digunakan ratu ini benar-benar tidak pernah ada sepanjang sejarah. Keesokan harinya saat rapat pagi, ekspresi para pejabat tampak berbeda-beda. Jihan duduk di singgasananya sambil tersenyum melihat wajah para pejabat. Apakah ada hal yang mau dilaporkan hari ini? Pada saat ini, tiba-tiba seorang pejabat berkata, Yang Mulia Ratu, semalam kami memang mendengar adanya dekret yang menganugerahkan Pangeran Yahya 3 provinsi. Tapi kami ingin tahu, di mana keberadaan Selir Agung Alina dan Pangeran Yahya sekarang. Jihan sudah sedari awal mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan ini. Tentu saja sudah diantarkan ke provinsi seberang. Keluarga Juwanto di sana adalah keluarga terbesar. Dengan adanya keluarga Juwanto dan penganugerahan dari istana, Pangeran Yahya pasti bisa hidup tenang dan bahagia selamanya. Kenapa? Apakah kalian nggak puas dengan caraku menangani masalah ini? Jelas Jihan. Mendengar perkataannya, ekspresi beberapa pejabat itu langsung berubah, mereka langsung berkata, Yang Mulia Ratu, maksud Anda, Pangeran Yahya telah ditemukan dan dikembalikan ke keluarga Juwanto. Jihan mengangguk, lalu berkata, Benar, apa kalian merasa aku membohongi kalian? Perkataan ini membuat beberapa orang di sana saling memandang. Meski banyak orang yang tidak percaya, mereka tetap tidak berani membantah Ratu secara langsung. Yang Mulia Ratu, penganugerahan pada Pangeran Yahya ini adalah hal besar. Kenapa kita tidak melihat Pangeran menerima dekret secara langsung? Jihan tersenyum, lalu berkata, Setelah sampai di keluarga Juwanto baru datang melapor lagi juga masih belum terlambat. Aku nggak sepicik itu, Pangeran Yahya adalah pangeran yang paling disayangi mendiang raja. Aku melakukan semua ini juga demi raja. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang telah kami bahas sebelumnya. Apakah kalian keberatan dengan keputusan mendiang raja? Jihan langsung menggunakan nama Raja Bakir untuk membungkam mulut para pejabat. Sebenarnya mereka ingin sekali menanyakan, bagaimana kalau Selir Agung Alina dan Pangeran Yahya tidak muncul di keluarga Juwanto. Meski tidak ada yang berani bersuara untuk bertanya, Jihan bisa menebak isi pikiran mereka. Kalian pasti sedang berpikir bagaimana kalau Pangeran Yahya nggak berada di keluarga Juwanto dan takut aku membohongi kalian, kan? Kalau begitu, aku bisa beritahu kalian untuk tidak perlu meragukan hal ini. Pangeran Yahya sudah dalam perjalanan ke keluarga Juwanto, tapi apakah bisa sampai di tujuan, aku tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun, provinsi seberang selalu dikuasai oleh keluarga Juwanto. Aku tidak tahu apakah keluarga itu akan mencelakai Pangeran Yahya demi keuntungan mereka sendiri atau tidak. Bab 972. Ucapan Jihan ini semakin membuat ekspresi para pejabat menjadi rumit. Orang yang sudah mengerti maksud Ratu langsung tersenyum. Sementara itu, orang yang berpihak pada keluarga Juwanto langsung merasa kesulitan. Tapi kalian tenang saja, kalau Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina nggak tiba di provinsi seberang ataupun keluarga Juwanto, aku akan tetap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari Pangeran Yahya. Ujar Ratu Seraya tersenyum tipis. Hanya dengan satu taktik ini, dia bisa langsung menghancurkan semua rencana keluarga Juwanto. Perasaan ini memang sangat memuaskan. Pada saat ini, saat kabar ini terdengar di keluarga Juwanto, ekspresi Kumar langsung menjadi muram. Sialan, Jihan, kau benar-benar tak tahu malu. Kumar benar-benar tidak menyangka wanita ini bisa secerdik ini dalam membalikkan situasi. Fahlevi juga ikut tercengang mendengarnya. Ayah, bagaimana sekarang ini? Jihan melemparkan semua sorotan kepada keluarga Juwanto. Tentu saja Kumar juga paham akan hal ini, karena itulah wajahnya tampak muram. Hebat juga cara Jihan ini. Dia bukan hanya melepaskan diri dari tuduhan, tapi juga memaksa kita menunjukkan Alina dan Yahya. Selain itu dia bahkan menghancurkan rencana kita untuk merebut kekuasaan. Penganugerahan provinsi adalah hal yang sangat besar. Kalaupun dia mau membunuh kita, ini sudah merupakan sebuah kompensasi yang cukup besar. Kalau kita masih tetap memberontak, reputasi kita akan dicap sebagai pengkhianat. Kumar sangat murka, tetapi Pangeran Yahya tidak bisa terus dibiarkan menghilang begitu saja. Sebab, Pangeran Yahya adalah tugas mereka sekarang. Hanya dengan menggunakan nama Pangeran Yahya, mereka baru bisa bangkit dan beraksi. Tanpa Pangeran Yahya, mau bagaimana mereka bisa beraksi? Namun situasinya saat ini, baik Pangeran Yahya menghilang ataupun muncul di hadapan semua orang, mereka tetap tidak akan bisa merebut kekuasaan. Kenapa Jihan bisa secerdik itu? Kumar merasa sangat marah, dia tidak pernah mengira Jihan bisa menggunakan cara ini. Ayah, kalau begitu apa kita menyerah begitu saja? Tanya Fahlevi dan Gibran dengan tidak puas. Tentu saja nggak bisa dibiarkan begitu saja. Bukankah dia mau Yahya jadi penguasa 3 provinsi? Kalau begitu kita terima saja dekret ini. Ketiga provinsi ini memang kenyataannya sudah menjadi milik kita, tapi hal ini belum diresmikan. Kini semua orang tahu bahwa 3 provinsi ini milik Yahya, kita bisa lebih mudah mengendalikannya. Bukan hanya itu, kita bisa memperluas kekuasaan dan bersiap-siap menghadapi perubahan zaman. Kumar sangat paham, setelah Jihan mengambil keputusan ini, dia juga tidak punya pilihan lain lagi. Baik Yahya menghilang atau tidak, semua pilihan ini jadi serba salah baginya. Tidak mungkin setelah menerima penghargaan sebesar ini mereka masih bertarung mati-matian melawan Ratu.
Kalau benar-benar berbuat demikian, keluarga mereka akan kehilangan kepercayaan semua orang. Panggil Pangeran Yahya, perintah Kumar akhirnya. Meski Yahya masih berusia 10 tahun, dia sudah bisa memahami kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Paman, aku sudah mengetahui masalah ini. Saat ini kita memang nggak punya pilihan untuk melawan. Sebaiknya kita terima saja, lalu pelan-pelan membangun kekuasaan. Ucapan Yahya membuat Kumar terkejut. Bocah ini ternyata berpikiran sama dengannya. Yahya, kalau begitu kamu harus menuliskan surat untuk berterima kasih pada Ratu. Kamu nggak bisa lagi terus bersembunyi. Bab 973. Meski Kumar merasa tak berdaya karena dikacaukan oleh Jihan, masalah ini tidak memengaruhi hal lainnya. Ya, Yahya akan ingat. Jawab Yahya. Pada hari itu juga, Yahya mengirimkan surat ke istana. Setelah melihat surat yang dikirimkan Yahya, semua orang baru percaya dengan ucapan Ratu. Sementara itu, Wira sudah keluar dari istana menuju ke kediaman Yuda. Wira datang secara diam-diam, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini selain Yuda. Hahaha, pantas saja aku tadinya masih heran kenapa Ratu bisa selugas itu. Ternyata semua ini ide Tuan Wahyudi, kata Yuda dengan kagum saat melihat Wira. Ideku ini bagus, bukan? Tanya Wira. Yuda juga mengangguk. Memang bagus, hanya dengan satu tindakan saja kamu memusatkan semua perhatian kepada keluarga Juwanto. Mereka berada di posisi sulit sekarang. Hanya saja, agak berisiko juga memberi mereka 3 provinsi. Keluarga Juwanto pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memperluas kekuasaan. Ucapan Yuda sangat masuk akal, Wira juga tentu mengetahui hal ini. Gak akan ada yang bisa menghalangi keluarga Juwanto memperluas kekuasaannya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, mereka punya reputasi dan kekayaan yang besar. Siapa yang bisa menghalangi mereka? Cara kita sekarang untuk memutuskan orasi mereka untuk merebut tahta sudah termasuk sangat bagus, kata Wira sambil tertawa. Dia sudah memikirkan cara ini sangat lama. Meski tidak sepenuhnya membasmi keluarga Juwanto, setidaknya mereka bisa tenang untuk sementara waktu. Cara Tuan Wahyudi benar-benar luar biasa. Ini sangat membantu kerajaan Nuala. Uji Yuda. Perkataan ini tidak bermaksud menjilat Wira, melainkan dia benar-benar tulus merasa kagum pada Wira. Yuda, sekarang aku mau bertanya padamu. Setelah Raja Bakir wafat, apakah kamu memang sukarela menjadi pemimpin pasukan kerajaan? Wira merasa Yuda bukan tipe orang yang suka dengan hal seperti itu. Ambisi Yuda selama ini adalah mengamankan perbatasan. Jika menyuruhnya menetap di istana untuk melindungi Ratu, sepertinya Yuda bukan orang yang menginginkan hal itu. Hai, memang Tuan Wahyudi lebih memahami diriku, ucap Yuda menghela napas. Dia benar-benar merasa kesulitan dalam hal ini. Saat Raja Bakir masih sekarat, dia mengundangku untuk minum bersamanya. Kemudian dia menyuruhku membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahku. Mendengar perkataan ini, Wira tertegun seketika. Namun, dia langsung cepat memahami maksud Raja Bakir. Raja Bakir pasti sudah memprediksi bahwa kamu nggak mungkin akan membunuhnya. Makanya, dia berani mengatakan hal seperti itu. Sejujurnya, Raja Bakir ini orang yang sangat pintar. Sayangnya, dia terlalu berhati sempit. Mendengar perkataan Wira, Yuda juga mengangguk setuju. Benar, dia memang terlalu berhati sempit. Sampai akhir hayatnya saja dia masih berusaha mengetesku dengan cara seperti ini. Sejujurnya, aku agak marah. Yuda memang merasa marah saat itu. Namun setelah dipikir-pikir, sepertinya tindakan itu adalah toleransi terbesar bagi Raja Bakir. Memang benar, dia suka berpura-pura, tapi sikapnya itu juga sangat realistis. Bagaimanapun, seorang raja nggak mungkin akan mengatakan hal seperti ini. Baik itu tujuannya adalah untuk memperbaiki situasi ataupun meminta bantuan dariku. Saat itu, aku berjanji padanya akan melindungi Ratu. Di satu sisi adalah demi dia, di sisi lain adalah karena pesan dari ayahku. Sebelum meninggal, dia nggak pernah sekalipun membenci Raja Bakir. Dia hanya sangat menyesal tidak mengamankan perbatasan dan melindungi kerajaan Nuala. Bercerita sampai di sini, air mata Yuda pun mulai berlinang. Wira yang mendengar ceritanya juga ikut terharu. Dirga benar-benar seorang pejabat setia yang tiada duanya. Sayang sekali, takdir berkata lain padanya. Bab 974. Dirga lah pendukung kerajaan Nuala yang sesungguhnya. Reputasinya begitu terkenal hingga membuat semua musuh tidak berani mendekat. Sayangnya, Raja Bakir adalah penguasa yang tidak bijaksana sehingga membuat Dirga gugur. Jika Dirga masih hidup, kerajaan Nuala mungkin tidak akan jadi seperti ini sekarang. Yuda, aku salut padamu karena bisa mengabulkan pesan terakhir dari ayahmu. Mari bersulang, kata Wira sembari tertawa sambil meminum araknya. Tentu saja, kita harus minum sampai mabuk hari ini. Yuda menyuruh pelayan untuk membawakan beberapa hidangan. Kemudian, keduanya mulai minum hingga puas. Tuan Wahyudi, idemu ini memang bisa menstabilkan kerajaan Nuala. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Saat mendengar peringatan dari Yuda, Wira langsung tertawa. Sebab, dia jelas sekali dengan apa maksud Yuda. Wira memiliki kemampuan yang begitu mumpuni, takutnya Ratu juga tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Hanya saja, Wira sudah punya rencana sendiri untuk menghadapi Ratu. Tenang saja, aku sudah pikirkan cara sebelum datang. Lagi pula, bukannya masih ada kamu, kata Wira.
Ucapannya ini membuat Yuda tertawa. Terbahak-bahak. Hahaha, benar juga, setidaknya lebih aman dibandingkan saat Raja Bakir masih hidup. Tuan Wahyudi, keluarga Juwanto pasti tidak akan menyerah setelah dirugikan seperti ini. Bagaimana menurutmu langkah mereka selanjutnya? Wira merenung sejenak, lalu berkata dengan perlahan. Dilihat dari situasinya sekarang, keluarga Juwanto nggak punya status apapun untuk merebut kekuasaan. Tapi mereka tetap saja punya kesempatan. Kesempatan itu ada di istana ini sekarang juga. Mendengar perkataan Wira, Yuda tercengang seketika. Istana, jangan-jangan, Yuda bisa langsung menebak maksud Wira. Hal ini membuatnya tersentak. Ucapan Wira menandakan bahwa keluarga Juwanto telah melakukan sesuatu pada para pejabat ataupun ratu. Apabila para pejabat melakukan provokasi dan menyebabkan kekacauan di istana, lalu menyampaikan petisi untuk mendukung penguasa baru, pada akhirnya ratu tidak akan punya pilihan lain. Sejak zaman dahulu kala, sudah ada banyak contoh di mana para pejabat memanfaatkan kewenangan mereka untuk memerintahkan para penguasa regional. Pada akhirnya para pejabat itu akan berusaha untuk mengusung penguasa baru. Namun, langkah ini masih agak sulit dilakukan. Saat Raja Bakir meninggal, setidaknya sebagian besar dari pejabat istana masih bisa distabilkan. Selain itu, masih ada ratu juga yang berkuasa. Jika ratu meninggal, tidak perlu diragukan lagi, pasti Pangeran Yahya yang akan menjadi raja. Tuan Wahyudi, sepertinya agak sulit kalau keluarga Juwanto ingin menghasut para pejabat ataupun turun tangan pada ratu, kan? Tanya Yuda. Wira hanya tersenyum. Meski hal ini memang sulit, kamu nggak boleh meremehkan kekuatan keluarga Juwanto sama sekali. Bahkan, aku bisa beritahu sebuah rahasia padamu. Keluarga Juwanto turut andil dalam masalah Raja Monoma. Bahkan kematian Raja Monoma sebelumnya adalah ulah mereka untuk mengusung penguasa baru. Hanya saja, raja yang baru ini nggak mendengar perintah keluarga Juwanto. Perkataan Wira ini semakin membuat Yuda kaget. Bab 975. Sudahlah, jangan bicarakan masalah ini dulu hari ini, kata Wira sesaat kemudian. Mereka tidak lagi membahas masalah pemerintahan, melainkan minum arak sepuasnya. Pada dasarnya, Wira dan Yuda memang sebaya, ditambah lagi mereka saling mengagumi sehingga keduanya cepat akrab. Lagi pula, mereka tahu bahwa kesempatan ini sangat langka. Saat ini situasi sudah mulai kacau dan bahaya mengintai di mana-mana, mungkin mereka tidak akan punya kesempatan lagi untuk minum sepuasnya kelak. Waktu terus bergulir, saat ini telah tengah malam. Meski telah banyak meminum arak, kedua orang itu masih tetap bersemangat. Ayo minum, seru Yuda sambil kembali menuangkan arak di cangkir Wira. Kedua orang itu menenggak arak hingga habis, Yuda memandang Wira dengan tatapan berbinar. Tuan Wahyudi, aku punya sebuah hadiah untukmu. Mendengar ucapan ini, Wira hanya tersenyum sambil menatap Yuda dengan kebingungan. Hadiah? Gak ada perayaan apapun, kenapa tiba-tiba memberiku hadiah? Yuda tidak menjawabnya, melainkan langsung menyerahkan sebuah kitab rahasia kepada Wira. Kitab ini memuat teknik tinju militer. Teknik ini sebelumnya memang sudah beredar luas, tapi isinya tidak lengkap. Ini adalah satu-satunya teknik tinju militer yang selengkapnya. Kalau kamu bisa pelajari teknik ini, pasti kamu akan selamat. Meski Wira pernah belajar seni bela diri sebelumnya, sebenarnya dia merasa benda ini tidak terlalu berguna baginya. Bagaimanapun, Wira punya pistol. Musuh sehebat apapun yang muncul, Wira bisa menembaknya mati. Lantas, untuk apa lagi dia mempelajari teknik seperti ini? Lagi pula Wira sudah merakit granat sekarang. Kalaupun ada bahaya ataupun musuh dalam jumlah banyak, mereka pasti tidak akan bisa menang melawan granat Wira. Oleh karena itu, Wira menolaknya dengan melambaikan tangan. Aku nggak usah belajar hal seperti ini lagi. Namun, ekspresi Yuda malah tampak tak berdaya. Dia menggelengkan kepala sambil berkata, saat ini kondisi negara sedang nggak stabil. Aku juga nggak tahu bisa berapa lama lagi hidup di dunia ini. Ayahku mewariskan teknik ini padaku untuk menyuruhku meneruskannya. Tapi sekarang, aku nggak tahu harus mewariskannya kepada siapa. Tuan Wahyudi, kamu sangat berkompeten dan cerdik. Kamu adalah orang yang paling cocok untuk meneruskan teknik ini. Mohon terimalah. Melihat wajah Yuda yang serius dan tulus, Wira tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menerimanya dengan senang hati. Yuda tersenyum gembira, dia berjalan ke hadapan Wira untuk memberi hormat dan berkata, Tuan Wahyudi, perhatikan baik-baik. Usai bicara, Yuda langsung mempraktikkan gerakannya. Suara tinjuannya begitu cepat hingga menimbulkan suara deru di udara. Kecepatan pukulan Yuda sangat dahsyat, hampir dalam sekejap, dia sudah berada di depan Wira. Angin dari pukulan itu berembus, menimbulkan gejolak di udara. Wira memperhatikan gerakan Yuda dengan cermat. Hanya dengan sekali melihat, dia mampu mengingat setiap gerakan dan teknik yang dipraktikkan Yuda dalam hatinya. Setelah Yuda selesai melakukan latihan, dia mengepalkan tinjunya dan bertanya, apakah Tuan Wahyudi sudah lihat dengan jelas? Sudah jelas, jawab Wira. Yuda tersenyum, lalu berkata, kalau begitu, bisakah Tuan Wahyudi mempraktikkannya sekali? Aku ingin melihat hasil belajar Tuan Wahyudi. Tentu saja, Wira mengangguk, lalu maju untuk mempraktikkan setiap gerakan yang baru saja ditunjukkan Yuda tanpa meleset sedikit pun.
Dengan tatapan takjub, Yuda menganggukkan kepalanya dengan puas sambil tersenyum. Tuan Wahyudi memang hebat. Kamu sudah bisa menghafalkan semua gerakannya. Teknik tinju militer warisan keluarga kami bisa kamu wariskan seterusnya, kata Yuda dengan tersenyum puas. Bab 976. Setelah berkata demikian, sorot mata Yuda tampak sangat puas. Setelah tersenyum sejenak, Wira juga merasa sangat bersyukur. Di bawah cahaya bulan, kedua orang itu berlatih teknik tinju sambil minum arak semalam. Tanpa sadar, pagi telah tiba. Pada saat ini, Sigra sedang duduk di ruang kerjanya. Setelah mengetahui hal ini, dia jadi tampak kaget. Farel memasuki ruangan tersebut dan merasa lucu saat melihat ekspresi ayahnya. Ayah, keluarga Juwanto benar-benar rugi besar kali ini. Tak disangka bibi pintar juga. Mendengar penuturan Farel, Sigra juga tersenyum sejenak. Takutnya, ini bukan ide dari bibimu. Begitu ucapan itu dilontarkan, Farel merasa bingung. Apa maksudnya? Sigra menjawab. 2 hari yang lalu, ada seseorang yang memasuki ibu kota dan bergegas ke tempat ratu. Mata-mata kita nggak melihat jelas siapa orang itu sebenarnya, tapi dia melihat orang itu berganti pakaian dan pergi ke kediaman Yuda. Farel langsung tersentak mendengar ucapan ayahnya. Ayah, maksudmu, tidak banyak orang yang bisa memasuki istana dan pergi ke kediaman Yuda di saat-saat seperti ini. Dari semua tebakannya, hanya satu orang yang paling memungkinkan melakukan semua ini. Orang itu adalah Wira. Hehe, temanmu itu benar-benar pandai strategi. Bahkan aku saja nggak kepikiran cara ini. Sigra menarik napas dalam-dalam saat mengatakan hal ini. Farel juga mengangguk menyetujuinya. Benar, cara ini memang sangat terang-terangan dan mengintimidasi, membuat orang nggak berdaya melawannya. Awalnya Farel merasa kaget karena mengira ini adalah ide ratu, tak disangka ini ternyata adalah taktik dari Wira. Pantas saja Farel merasa cara ini tidak terasa asing. Farel, menurutmu apa tujuan Wira melakukan hal ini? Jangan-jangan dia berpihak pada ratu. Sigra tidak mungkin tidak merasa waspada, Wira benar-benar terlalu pintar. Dengan strategi dan kemampuan seperti ini, bisa dibilang Wira adalah strategis paling hebat yang pernah ditemuinya. Wira selalu saja punya cara sendiri untuk menangani semua masalah dan bahaya. Orang seperti ini cukup untuk melawan puluh ribuan pasukan. Farel menggeleng dan berkata, Ayah, Wira nggak akan berpihak pada ratu. Dia pernah bilang bahwa tujuannya adalah untuk menjaga agar kerajaan Nuala tidak terjadi kekacauan besar. Dilihat dari tindakannya sekarang, sepertinya memang itu yang sedang dilakukannya. Jadi, aku merasa dia bukan mengabdi pada ratu, dia hanya nggak mau bisnisnya terpengaruh. Begitu mendengar pendapat Farel, Sigra pun menarik napas dalam-dalam, dia tetap saja tidak bisa merasa tenang. Ayah khawatir padanya, tanya Farel ketika melihat ekspresi Sigra. Sigra pun menjawab dengan terus terang, iya, aku memang nggak tenang. Mana mungkin dia bisa tenang menghadapi orang sepintar Wira ini. Ayah tenang saja, Wira bukan orang yang mudah dikendalikan. Dia punya banyak pasukan sendiri. Kalaupun nggak merebut kekuasaan, sepertinya sudah cukup baginya untuk melindungi diri. Sigra mengangguk setuju pada ucapan putrinya. Hanya saja, kita tetap harus waspada dengan orang seperti ini. Bagaimanapun, dia ini sudah terlalu pintar. Apa kamu mengerti? Aku mengerti. Ayah tenang saja, aku tahu batasannya, pinta Farel untuk menenangkan hati ayahnya. Bab 977. Sigra hanya bisa tertawa menanggapinya. Hanya dia sendiri yang tahu apakah dia benar-benar bisa tenang menghadapi semua ini. Setelah selesai menangani urusan di ibu kota, sudah saatnya Wira pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja, Jihan masih merasa tidak rela. Tuan, aku tahu kemampuanmu sangat hebat. Kalau kamu bersedia membantuku, aku akan memberimu gelar sebagai penasihat agung untuk melayani putra mahkota. Kelak, kamu juga bisa menjadi pemimpin dari semua pejabat. Pinta Jihan mencoba membujuknya. Penasihat yang memimpin semua pejabat bukanlah posisi yang bisa dimiliki oleh orang awam. Bahkan, sebagian besar pejabat tidak berkompeten untuk menduduki posisi ini. Wira merasa agak kaget, dia tidak menyangka ratu akan setulus ini. Hanya saja, Wira tetap menolak dengan halus, Yang Mulia Ratu, saya mengerti niat baik Anda. Tapi saya tidak berminat dalam masalah pemerintahan ataupun menjadi pejabat. Saya adalah orang yang bebas dan suka hidup bersenang-senang. Tapi Yang Mulia Ratu tenang saja, saya tahu kewajiban saya sendiri. Dengan kekacauan saat ini, saya pasti akan berpihak pada Ratu. Selama negara ini dalam keadaan damai, aku baru bisa menjalankan bisnis dengan tenang dan hidup bahagia. Jadi, inilah alasanku datang untuk membantu Yang Mulia Ratu kali ini. Wira menceritakan semuanya dengan terus terang. Setelah mendengarnya, Ratu juga mengangguk. Dia bisa memahami kepribadian Wira. Bisa dilihat dari sifatnya, orang ini memang tidak suka menjadi pejabat. Sejak dia kenal dengan Wira, Wira hanya peduli dengan bagaimana dia harus berbisnis dan menghasilkan uang. Selama ini, pendirian Wira tetap tidak berubah. Aku merasa sangat menyayangkannya. Tuan, penawaranku tetap berlaku untukmu. Kalau kamu berminat, kamu bisa mencariku kapan saja. Jihan menghela napas ringan. Berhubung Wira telah membulatkan tekadnya, Jihan juga tidak bisa menghalanginya. Yang Mulia Ratu, kujamin keluarga Juwanto tidak akan melakukan apapun.
Berhati-hatilah dalam pemerintahan, keselamatanmu sendiri, dan juga Raja Monoma. Setelah Wira selesai mengucapkan semua itu, Jihan pun mengangguk padanya. Aku mengerti, akan kuantarkan kamu, Tuan. Jihan sendiri yang mengantarkan Wira keluar dari istana. Kedatangan Wira di ibu kota kali ini tidak berlangsung lama. Hanya dalam 2 hari saja dia sudah menyelesaikan semuanya. Pada saat ini, Wira menunggangi kudanya untuk kembali ke Dusun Darmadi bersama Danu. Kak Wira, strategimu kali ini benar-benar hebat. Hanya saja, apakah keluarga Juwanto akan tahu bahwa ini adalah idemu? Danu hanya mengkhawatirkan keluarga Juwanto akan mencelakai Wira jika mengetahui hal ini. Keluarga Juwanto bukanlah keluarga biasa. Jika mereka turun tangan, takutnya akan terjadi kekacauan besar. Wira hanya menghela napas. Belum tahu untuk saat ini, tapi mungkin akan tahu suatu hari nanti. Tapi kamu tenang saja, kalaupun keluarga Juwanto ingin balas dendam, dia nggak akan bisa mendapatkan keuntungan di Dusun Darmadi. Hehe, Kak Wira, apakah kakak akan menikah sepulangnya nanti? Tanya Danu tiba-tiba saat terpikirkan akan hal ini. Wira telah membuat Dusun Darmadi menjadi benteng yang kuat. Jika keluarga Juwanto berani datang mencari gara-gara, Wira akan membuat mereka menyesali perbuatannya. Wira mengedipkan matanya perlahan, sepertinya memang sudah saatnya. Meski negara ini belum aman, hal ini tidak memengaruhi dirinya. Lagi pula, kalaupun Wira bisa menunggu, para wanita itu tetap saja harus diberi status. Dunia zaman ini berbeda dengan zaman modern, Wira harus lebih memperhatikan para wanita itu. Pasti akan sibuk sepulangnya nanti, gumam Wira sambil tersenyum. Kedua orang itu pun bergegas pulang ke Dusun Darmadi. Bab 978. Berita kepulangan Wira diberitahukan kepada Wulan dan yang lainnya langsung. Wira takut bahwa mereka akan mengkhawatirkan dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh Yuda untuk mengirimkan merpati surat kepada mereka pagi ini, karena itulah, saat Wulan dan yang lainnya menerima surat ini, mereka sangat bergembira. Ditambah lagi dengan kejadian dalam 2 hari belakangan ini, mereka menjadi semakin tidak tenang. Suamiku sudah mau pulang, kalian berdua sudah mau menikah. Sepertinya kalian juga sudah nggak sabar, kan? Tanya Wulan pada Dian dan Dewina dengan nada menggoda. Mendengarnya, kedua gadis itu langsung tersipu. Sejujurnya, mereka sudah lama menunggu hari ini. Mereka belum pernah merasakan penantian seperti ini. Dalam hal ini, Wulan juga turut merasakan hal yang sama. Hanya saja, saat itu Wulan masih belum terlalu memikirkan hal ini. Saat Wulan menikah dengan Wira beberapa tahun lalu, meski Wira termasuk berjasa, tapi saat itu dia masih seorang pengangguran. Wulan merasa sangat gelisah saat menikah dengannya. Namun, kini, sifat Wira telah berubah, Wulan benar-benar menyukai sifatnya yang sekarang. Meski mereka telah menikah, jika Wira mengatakan ingin menikahinya lagi, Wulan tetap akan merasa terharu dan penuh harap. Seisi Dusun Darmadi dihias dengan berbagai dekorasi yang meriah. Bagaimanapun, Wira pernah mengatakan akan langsung menikah setelah pulang nanti. Kini Wira sudah dalam perjalanan pulang, tentunya semua orang di Dusun Darmadi mulai sibuk mempersiapkan hal ini. Setelah dihias dengan meriah, Wira sendiri bahkan terkejut melihat pemandangan ini saat tiba di Dusun Darmadi. Lumayan juga persiapannya, puji Wira saat turun dari kuda bersama Danu. Wulan dan Putro langsung menghampiri mereka untuk menyambutnya. Namun, Wira tidak melihat sosok Dian dan Dewina, sehingga dia bertanya dengan penasaran. Kenapa mereka nggak kelihatan? Begitu ucapan itu dilontarkan, Wulan langsung tersenyum dan menggodanya. Tentu saja mereka malu. Suamiku, kita sudah pilihkan hari yang bagus. 2 hari lagi upacaranya akan diadakan. Jadi, kamu nggak akan bisa bertemu mereka dalam 2 hari ini. Wira langsung mengerti setelah Wulan mengatakan hal itu. Memang sebaiknya pengantin tidak bertemu dulu beberapa hari menjelang pernikahan. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kamu keluar untuk menemuiku? Tanya Wira sambil tersenyum menatap Wulan. Wajah Wulan langsung merah padam saat berkata, aku tentu saja aku nggak malu lagi. Mendengar pengakuannya, Wira langsung tertawa terbahak-bahak sambil menggandengnya kembali ke Dusun Darmadi. Waktu 2 hari berlalu dengan cepat. Wira memang tidak memberi tahu hal ini kepada banyak orang, hanya warga Dusun Darmadi yang tahu akan hal ini. Meski pernikahan memang seharusnya dirayakan dengan meriah, Wira tetap merasa harus rendah hati. Pada saat ini, Wira sangat senang saat melihat ketiga istrinya yang mengenakan gaun pengantin yang cantik. Suasana di Dusun Darmadi sangatlah ramai. Waktu terus bergulir, hanya dalam sekejap, malam pun tiba. Wira merasa agak kesulitan. Kali ini, dia menikahi 3 istri sekaligus. Meski Wulan memang sudah istrinya, Wira tetap saja ingin memulai kehidupan baru dengan wanita itu. Namun, kini, Wira merasa pusing saat memikirkan harus malam pengantin dengan 3 orang istri ini, Bedanu dan yang lainnya mengantarkan Wira ke kediamannya dan mulai mengejeknya. Hahaha, Kak Wira bakal sibuk malam ini sama 3 pengantin. Iya nih, 3 istri menunggumu, Kak. Kakak harus pilih dengan bijaksana mau masuk ke kamar yang mana duluan. Sekelompok orang ini merasa senang melihat Wira kebingungan. Wira memelototi mereka dengan kesal. Sudahlah. Kalian pulang saja, aku mau melanjutkan malam pengantin. Usir Wira. Bab 979. Wira merasa dilema saat melihat ketiga kamar yang menyala terang.
Pada saat ini juga, Wulan tiba-tiba bersuara. Suamiku, kamu nggak akan bisa masuk ke kamarku semudah itu malam ini. Aku harus mengujimu dulu. Kamu baru boleh masuk kalau lolos tesku. Ucapannya ini membuat Wira tercengang. Oh ya, silakan berikan tesnya. Setelah berpikir sejenak, Wulan berkata, kamu bilang kamu sangat mencintaiku. Kalau begitu, coba katakan apa makanan kesukaanku. Tanpa ragu-ragu, Wira menjawab, rebung. Istriku paling suka rebung. Wira memberi jawaban itu dengan percaya diri, tapi Wulan malah mendengus setelah mendengar jawabannya. Salah, seleraku sudah berubah sekarang, aku nggak suka rebung lagi. Jadi, kamu nggak boleh masuk malam ini. Usai berkata demikian, Wulan mematikan lilin di kamarnya dan melanjutkan. Suamiku, kamu pergi ke kamar mereka berdua saja. Setelah mendengarnya, Wira tentu paham bahwa Wulan memang sengaja melakukan hal ini. Setelah menghela napas ringan, Dian juga berkata, suamiku, aku juga mau menanyakan suatu hal. Kalau nggak bisa menjawabnya, kamu juga nggak boleh masuk ke kamarku. Wira langsung tertawa getir mendengarnya. Para istrinya ini malah saling mengalah. Kamu tanyakan saja, balas Wira. Pertanyaanku sama dengan Kak Wulan. Wira kembali menghela napas, tampaknya tidak ada jawaban yang benar bagi mereka. Jadi, Wira juga tidak tahu lagi harus bagaimana menjawabnya. Pada akhirnya, jawaban Wira memang salah. Setelah melihat lilin di kamar Dian dimatikan, Wira melihat ke arah kamar Dewina. Tak disangka, gadis ini malah punya pertanyaan yang sama. Salah, suamiku, kamu juga nggak boleh masuk ke kamarku. Dewina mematikan lilinnya setelah berkata demikian. Ini benar-benar membuat Wira tertegun. Bukannya malam pengantin itu sangat berharga setiap detiknya. Jangan-jangan Wira harus bermalam di luar hari ini. Saat Wira masih merasa frustrasi, terdengar suara tawa dari kamar ketiga gadis itu. Setelah itu, kamar mereka terbuka pada saat bersamaan. Malam itu ditakdirkan menjadi malam yang sibuk. Pernikahan ini hanyalah intermezzo semata, di sisi lain, kekacauan mulai timbul di negara ini. Keluarga Juwanto berusaha menyerang istana dari berbagai sisi, sementara keluarga Barus juga mulai akan bertindak. Pada saat bersamaan, kerajaan Monoma dan Agrel juga punya rencana mereka tersendiri. Wira sangat paham akan situasi saat ini. Meski sangat khawatir, Wira tahu bahwa ini adalah situasi yang paling baik untuk saat ini. Ketiga pihak ini saling menduduki posisi yang setara. Ratu berada di pihak yang benar dan memiliki alasan yang kuat, membuat keluarga Barus dan keluarga Juwanto tidak berani bertindak sembarangan. Meskipun keluarga Juwanto memiliki alasan yang kuat, setelah strategi penganugerahan 3 provinsi oleh Wira, keluarga Juwanto jadi tidak berdaya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah mencemarkan nama Ratu sebagai seorang wanita yang tidak mampu mengelola pemerintahan. Keluarga Barus bahkan lebih tidak berdaya, mereka hanya bisa menunggu dan melihat situasinya. Namun, karena situasi saat ini cukup stabil, mereka tidak bisa turun tangan. Sementara itu, Wira adalah pihak yang paling diuntungkan. Dia telah diam-diam membangun kekuatannya tanpa terjadi konflik apapun. Musim demi musim silih berganti, dalam sekejap, setahun telah berlalu. Selama setahun itu, tidak ada perubahan signifikan bagi Ratu, keluarga Barus, atau bahkan keluarga Juwanto. Namun, berbeda lagi ceritanya bagi Wira dan orang-orang di sekitarnya. Selama setahun itu, kekuasaan Wira berkembang pesat. Posisinya kini bagaikan naga raksasa yang siap melesat ke langit kapan saja.